Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan real teaching dengan mata kuliah Sistem Pakar dengan sub MK Case Based Reasoning dan Rule Based Reasoning. Nama saya adalah Husna Gemasi, SIN FMCS, NIDN saya 1315029001. Di sini saya sebagai peserta pekerti gelombang 2 Universitas Bengkulu tahun 2023. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-5 Sistem Pakar ya. Sistem Pakar. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Puasa nggak? Puasa, Bu. Ya. Jauh ini, Pak. Ya, jadi kita langsung aja mau mulai perkuliahan kita di sini. Nanti kita ada beberapa sistem. Pertama nanti ada kasusnya, kita studi kasus dulu. Terus nanti ada pematerinya sedikit kita sampaikan. Terus nanti ada kerja kelompoknya, ya. Jadi izin saya share screen dulu ya. Kelihatan kan layarnya? Kelihatan, Bu. Nah, sistem pakar kita materi di sini case based reasoning dan rule based reasoning ya. Jadi kita fokus di dua metode itu. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya tujuannya. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini yaitu untuk mahasiswa itu dapat mengerti, memahami, dan dapat menjelaskan karakteristik sistem berbasis case-based reasoning dan rule-based reasoning. Itu ya. Diharapkan nanti dengan kita mempelajari materi ini kita dapat tujuan ini. Nah, kemudian sedikit ada pendahuluannya yaitu mengenai materi ini yaitu manusia atau kita adalah makhluk yang diberikan kemampuan berpikir dengan baik. Nah, penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Nah, kita kan biasa ya melakukan penalaran, ya kan? Nah, jadi nanti metode yang kita pelajari ini itu lebih ke penalaran. Nah, jadi nanti sama aja dengan kita berpikir gimana pikiran kita itu kita terapkan ke sistem nanti. Jadi penalaran kita itu kita samakan dengan penalaran yang di sistem. Kita atur nanti itu. Nah, kemudian selanjutnya case based reasoning. Nah, kita masuk dulu yang pertama yaitu case based reasoning. Nah, reasoning itu kan penalaran. Nah, case based. Nah, ada yang tahu nggak case based itu apa? Ayo, silahkan dijawab. Raise hand boleh. Case based itu apa? Case dulu. Case apa? Coba. Anata, case yuk. Case anata. Case itu kasus, Bu. Ya, case itu kasus. Oke. Lain apa? Coba. Adaptasi pemecahan masalah, Bu. Ya, boleh. Jadi case based. Nah, berarti case based itu adalah Case based itu nggak apa-apa, utarakan aja apa. Coba case based berarti kita dasar sering dengar masalah, kan? Bu. Apa? Bu, suatu metode yang menggunakan pengalaman sebelum dalam kasus yang mirip untuk memahami dan memecahkan permasalahan baru. Ya, itu udah case based reasoningnya ya kan. Nah, kita dasarnya dulu. Case based apa? Oh, ya. Coba. Berarti pemecahan masalah, yaitu pemecahan kasus. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, nah kemudian
Nah, ada ilustrasinya di sini. Nah, ilustrasi di sini yaitu seperti dokter. Nah, kenapa? Nah, dokter itu kan dia eh, kita dokter itu kan ketika sedang mendiagnosa seorang pasiennya, kan dokter akan teringat dengan pasien yang lain, yang kejadian-kejadian yang lalu, ya kan? Nah, kemudian dia menggunakan informasi itu untuk menerapkannya di pasien yang baru. Nah, jadi istilahnya itu dia menggunakan data lama untuk memecahkan kasus yang baru, gitu. Paham ya? Paham, Bu? Nah, kemudian kira-kira contohnya apa coba yang lain? Contohnya. Iya, nah seperti contoh yang Ibu sampaikan tadi, dokter, ya kan? Nah, dia kan bisa menggunakan kasus yang lama untuk menjawab di kasus yang baru. Nah, contohnya lain seperti itu apa coba? Coba, Contohnya, ya siapa? Pengacara, Bu. contohnya Coba Pengacara. Rena, Rena dulu petani, coba. Bu. Coba Rena apa? Kayak petani kayak itu, Bu. Petani, Kayak misalnya untuk anu cabai gitu. ya? Kayak penanggulangan, misalnya kayak ada apa namanya, Bu? Itu kan dokter tadi, Bu, kan. Kalau dari sektor pertanian kayak gitu, Bu, Ya, terus ngapain petaninya coba? misalnya, Bu, kayak ada wabah penyakit untuk cabai misalnya, Bu, kan. Ya, Itu tanpa kita tanya lagi sama ahlinya, kan karena udah ada sistem pakar, Bu, kan. ya. Sistem pakar yang bisa menjawabnya kayak itu. Jadi nggak perlu lagi kita jumpa dengan petaninya langsung misalnya kayak itu kan. Maksudnya Ya, pakar petani tentang cabai itu misalnya. ya betul. Jadi kan semisalnya nanti si petani cabai. Nah, jadi petani cabai ini, tapi datanya udah banyak berarti ya. Dia berarti udah ada pengalaman di situ. Harus seperti Iya, itu. Misalnya berarti iya, si Pak Budi misalnya. Pak Budi ini sudah di Kak, ada ya. di bidang pertanian itu udah 10 tahun misalnya. Dia udah 10 tahun nanam cabai. Nah, jadi pas selama 10 tahun itu kan dia banyak pengalaman kan. Oh, jika ini obatnya ini kan gitu. Jika dia daunnya bercak-bercak seperti ini, oh berarti dia kena ini kan gitu. Nah, dia gunakan juga di informasi yang baru. Nah, misalnya tiba-tiba datang ada penyakit ini. Nah, dia cocokkanlah ke Ngeri dong. pengalamannya yang lalu. Nah, bisa ya? Iya, Nah, iya, Bu. kemudian siapa lagi yang lain coba? aku Bu, Oke, Halimah coba apa? salah satunya kayak penjahit Bu, kan misal udah ada model baju yang lama, udah pernah dia jahit, terus ada orang lain yang minta model kayak gitu, jadi dia tinggal terapkan kayak itu Bu. Oh, oke, boleh. Itu pun sama juga. Berarti dia udah punya pengalaman ya. Dia udah punya pengetahuan yang banyak. Nah, jadi dia menggunakan pengetahuan yang lalu untuk menjawab di permasalahan yang baru ya. Misalnya si Halimah udah punya pola, segala macam pola, iya kan? Nah, kemudian ada permasalahan. Nah, datanglah si yang mau menjahit baju. Nah, dia bilang saya mau modelnya seperti ini kan gitu. Terus balik ke belakang, oh kalau gitu gimana ya? Nah, pasti Halimah mikirnya ke belakang kan. Oh, ternyata dia cocok untuk model yang A gitu. Ya, oke, bagus Halimah. Terus yang lain? Pengacara bisa, Bu. Contohnya gimana kasusnya? Kalau misalnya ada pencurian, terus dia menjadi tersangka gitu, Bu. Hmm. Terus terselesaikan. Terus ada selanjutnya kasus pencurian yang baru. Selesaikan dengan metode yang sama. Coba lebih dispesifikkan, coba gimana? Misalnya ini ada yang mencuri gitu, bukan? Ya. Dia cara menyelesaikannya ditanya alasannya kenapa mencuri begini. Semua Nah, sebab-sebabnya bukan. ya. Nah, itu coba dipastikan dulu ini ke pencurinya atau lebih ke polisinya, coba. Lebih ke pencurinya, Bu. Nah, kalau lebih ke pencurinya berarti dia mau mengetahui apa coba? Kalau untuk si pencuri berarti dia tahu gitu. Oh, berarti kalaunya rumahnya jam segini nggak ada penghuni, oh berarti maling segini jam segini gitu. Kalau dari segi pencuri kan? Nah, Habis atau apakah dari segi polisinya? Oh, ternyata kalau orangnya tipe-tipe pencuri seperti ini.
Nah, gitu. Berarti dia masukkan nanti dia ke dalam dia berarti pencuriannya udah kelasnya berat misalnya gitu. Nah, kamu dari posisi yang mana coba? Dari kayak anu bukan? Kita kan sebagai pengacara nih. Oh, dari pengacaranya. Nah, Ya, berarti pengacara jadi bukan pencurinya ya? bukan pencuri Bu, Ya. pengacara tadi. Jadinya kita ketahui pencuri ini kayak gini. Jadinya apa yang bisa kita berarti ke pencuri itu biar bisa mendapatkan hukuman maksimal gitu Bu. Berarti si pengacara mau tahu hukuman apa untuk dia yang tepat gitu kan? Nah, itu Nah, berarti itu dia. Berarti pengacara ini udah banyak pengalamannya tentang kasus-kasus pencurian, iya kan? ya Bu. Nah, jadi seketika datang kasus pencurian tipe ini, nah dia langsung tahu, oh berarti itu ini, terapinya itu seperti ini, gitu kan? Berapa Ya, tahun? oke. Terima kasih Saputra. Yang lain? Asiwa, Bu. Oke, Asiwa. Misalnya kayak gini, Bu. Contohnya peternak, bukan? Ya. Sebelum kita ini kan ada hewan kita nih, misalnya kucing, Bu. Kucing itu sebelumnya kita udah pernah selidiki apa yang pernah sakit itu yang ditimbul pada kucing itu, Bu. Jadi kan kita ini kan udah kita peroleh sebelumnya penyakit ini. Jadi kucingnya itu sembuh. Dan pada seterusnya sekarang kita kena lagi kasus sama kucing yang sama, Bu, sama penyakit yang kita alami kemarin itu, Bu. Jadi kita menggunakan metode yang pernah kita lakukan lagi, Bu. Oke, berarti ini lebih ke dokter hewan ya, berarti. Nah, Iya, berarti Bu. sih nanti kita buat ahlinya itu si dokter hewan berarti. Berarti kita nanti ambil informasinya itu si dokter hewan. Berarti dokter hewan udah tahu semua. Nah, nanti dia kita terapkan. Nah, gimana untuk ternyata ada penyakit baru nih si kucing nih. Tapi gejalanya mirip yang mana ya, kan gitu. Oh, dia Iya, Bu. sama yang lalu seperti ini. Nah, gitu. Oke, Asiwa. Selanjutnya siapa? Halo Bu, aku Bu. Ya, Cikrila. Kalau saya bukan pertanyaan penyembuhan penyakit secara tradisional Bu. Misalnya batuk, obatnya ginseng. Ya, berarti itu ahlinya siapa? Jadi dia ini kita dari pihak anunya Bu, pihak yang sakit. Kita tahu gejalanya, terus kita berikan ke sistemnya itu, terus sistemnya itu memberikan obat yang tradisional Bu, yang mudah kita dapat gitu Bu. Oke, kalaunya itu kan dari posisi si pengguna, ya kan? Nah, ini kan kita mau cara pemecahan kasusnya. Nah, berarti kan tadi berarti si Jikrilah siapa? Apoteker ke atau dokter atau bidan. Nah, seperti itu. Balik dulu ke kasus pemecah kasusnya dulu. Siapa? Jangan penggunanya. Kalau tadi yang Jikrilah bilang kan langsung ke penggunanya, pasien kan? Nah, itu nanti Ya, kan tujuannya. Nah, ini berarti kan siapa dulu contohnya yang kita belum ke sistem pakarnya, kita belum buat sistem pakarnya nih, ya kan? Kita masih ya Bu. contoh yang di dunia yang kita sehari-hari. Nah, gitu. Berarti boleh aja misalnya penentuan tadi penyakit-penyakit yang ringan tadi yang disebutkan. Boleh misalnya bidan, boleh. Atau dia herbal, tukang herbal lah gitu, boleh. Nah, jadi nanti dia obatnya herbal-herbal kan tadi kan? Iya Boleh. Bu. Oke. Gak apa-apa. Tapi intinya udah tahu ya semua ya. Intinya itu apa? Udah ya? Bu. Udah ya. Ilustrasi kasusnya di kita sehari-hari udah paham semua ya? Udah, Bu. Udah. Jadi masih banyak yang lainnya. Pokoknya intinya seperti itu. Berarti case base itu adalah permasalahan kasus-kasus yang lama, pengetahuan-pengetahuan yang lama itu kita gunakan kembali untuk memecahkan kasus yang baru. Nah, jadi nanti kan ada kemiripan-kemiripan. Nah, lalu kita simpulkan dia masuk ke mana. Oh, ternyata dia masuk ke yang B, ke yang C gitu. Ya, paham ya? Paham nggak? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya.
Oke, kita lanjut ke permasalahan yang selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai si case base itu. Nah, berarti case based reasoning adalah simpulannya apa? Salah satu metode yang digunakan untuk membuat sebuah sistem dengan cara pengambilan keputusan dari kasus baru berdasarkan solusi dari kasus-kasus lampau yang pernah terjadi. Nah, sesuai ya sama contoh kita tadi? Ya, Bu, sesuai. Ya, oke. Selanjutnya, ini dia langkah-langkah dari case based reasoning. Nah, case based reasoning ini bisa disingkat dia dengan CBR. Ya, biasanya kalau kalian nyarinya ini CBR gitu. Nah, kemudian ide awal dari metode case based ini adalah melakukan adaptasi solusi yang pernah digunakan untuk memecahkan masalah lama dan menggunakan lagi solusi tersebut untuk masalah yang baru atau serupa, ya, seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian apa aja sih langkah-langkah dari case based reasoning? Nah, langkah-langkahnya itu ada 4 di sini. Langkah-langkahnya itu ada retrieve, reuse, revise, dan retain. Nah, retrieve itu yaitu memperoleh atau mengambil kembali kasus-kasus yang mirip dengan atau yang sama. Nah, kemudian setelah di retrieve, kemudian kita di reuse. Nah, menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan yang baru. Dan yang ketiga yaitu revise. Nah, revise yaitu meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi yang diberikan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah retain. Nah, retain Nggak tahu, aku taruh depan kemarin itu tuh. menyimpan atau mendalami bagian-bagian dari Bentar, pengalaman Tat. sebelumnya yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah yang akan datang. Nah, itu dia langkah-langkahnya ada 4 ya. Nah, kemudian ini dia tata caranya, yaitu pertama permasalahan baru. Nah, kita ada permasalahan baru sekarang, ada kasus baru. Misalnya seperti tadi ada cabai. Nah, ada di penyakit cabai ya. Ternyata sekarang ada ini kita dalam saat ini, misalnya saat ini kita ada kasus baru bahwa oh daunnya ini kok menguning gitu. Terus daunnya itu lebarnya itu lebih tidak seperti yang sebenarnya yang seharusnya gitu misalnya. Terus kemudian agak layu. Nah, itu adalah permasalahan baru. Nah, kemudian kita lakukan proses retrieve. Nah, di mana yaitu dia melakukan 2 langkah pemrosesan di sini. Yang pertama yaitu dia melakukan pencarian persamaan dulu di database-nya. Berarti dia cocokkan dulu ke masalah dia yang lalu, yang pernah dia alami. Dia cocokkan. Oh, dulu pernah nih daunnya kuning seperti ini. Nah, dia cocokkan. Nah, kemudian setelah dia melakukan proses retrieve, selesai, dia udah cocok-cocokkan, dia udah ingat tuh yang lalu. Nah, kemudian dia ke proses reuse. Nah, di mana di reuse ini yaitu dia akan menggunakan informasi permasalahan sebelumnya yang memiliki kesamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Nah, kemudian dia akan menyalin, menseleksi, dan melengkapi informasi yang akan digunakan. Nah, kemudian dia setelah udah cocok, nah kemudian dia melakukan proses revise. Nah, revise ini yaitu dia kalkulasi, dievaluasi, dan diperbaiki kembali untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada permasalahan baru. Nah, kemudian dia akan melakukan retain. Nah, akan mengindeks, mengintegrasi, dan mengekstrak solusi yang baru. Nah, selanjutnya solusi itu akan disimpan semua ke dalam knowledge base untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Jadi terus bertambah informasinya untuk permasalahan-permasalahan selanjutnya, begitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Nah, kemudian permasalahan yang akan selesai adalah permasalahan yang memiliki kesamaan dengan dia. Nah, tapi kalau dia nggak ada kesamaan, berarti dia permasalahannya itu false, berarti nggak bisa nggak ada solusinya, berarti dia belum tahu solusinya. Gitu. Ini hanya berlaku untuk permasalahan yang memang mirip, ya. Nah, kemudian ini ada contohnya. Coba sebentar ya.
Nah, ini ada contohnya di sini. Contoh perhitungan. Nah, di sini ada contoh perhitungannya, langsung aja ya supaya lebih paham. Nah, di sini ada beberapa kasus. Nah, di sini kasusnya itu tentang penyakit anjing. Nah, ini ada 1, 2, 3. Nah, dia ada penyakitnya itu, dia ada kasus, dia kasih kode 81, 137, 74. Nah, si kasus 81 ini dia mempunyai gejala untuk jenis anjing Gobi. Nah, penyakitnya itu kosidosis. Nah, ini dia. Nah, untuk yang kasus yang kedua, dia sama penyakitnya masih kosidosis, tapi dia untuk jenis anjing dogi. Nah, di sini. Nah, yang ketiga, dia punya kasus yaitu dia mempunyai penyakit Nah, saya ulangi kembali. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Tadi ada kasus 3, yaitu kasusnya ada untuk penyakit kosidosis, ada 2, dan kemudian penyakit parvovirosis. Nah, jadi ini adalah data-data lalu. Jadi ini masalah-masalah yang lalu, kasus-kasus yang lalu yang yang kita punya. Nah, kemudian ada kasus baru. Nah, kasus barunya ini si X. Nah, kita belum tahu dia penyakitnya apa? Apakah kosidosis atau kosidosis untuk si Gobi atau kosidosis untuk si Dogi atau parvovirosis. Nah, kemudian dia punya gejala di sini. Nah, di gejalanya itu yaitu diare berdarah, dehidrasi, tidak mau makan, dan anemia. Nah, kemudian di sini kita cocokkan dia dengan kasus-kasus yang sudah terjadi, gitu ya. Bu, Ya, Lima. bisa tolong share linknya lagi, Bu. Ada kawan-kawan yang nggak bisa masuk, Bu. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ya kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita akan mengecek selanjutnya, yaitu tadi berarti kita udah lewatin dia proses retrieve-nya udah. Sekarang kita mau ke proses yang lainnya. Nah, ini adalah langkah-langkah perhitungannya. Nah, bisa dilihat ya. Kelihatan kan? Nah, jadi awalnya itu kita harus melakukan pembobotan dulu. Nah, pembobotan di sini kita harus buat dulu parameternya. Nah, inilah sebenarnya pengetahuan yang kita ambil dari ahli. Nah, dari ahli. Nah, misalnya berarti di sini misalnya dia tentang penyakit. Berarti kita harus gali itu di dokter atau bidan atau ahli-ahli yang memang mengetahui hal itu semua. Nah, kita harus punya dasar itu. Nah, jadi di sini mereka tahu, oh gejala penting itu kita bobotkan. Misalnya dia ke bobotnya 5, gejala sedang itu 3, gejala biasa itu 1. Nah, ini bisa nggak harus 5, 3, 1 ya, nggak harus seperti itu. Kita sesuaikan aja, cuma dia harus sama, jaraknya harus sama. Berarti 1 ke 3 itu kan ada 2 kan? Nah, dari 3 ke 5 itu harus ada 2. Nah, itu berarti dia boleh. Nah, boleh nanti dia 1, 2, 3 boleh. Berarti itu jaraknya sama. Nah, itu boleh dipakai. Nah, kemudian kita berikan bobot-bobotnya itu ke ke gejala-gejalanya. Nah, gimana cara kita mengelompokkannya? Nah, itu kita tanya ke ahlinya tadi, ke yang ahli. Nah, misalnya contohnya itu misalnya dia demam berdarah. Nah, kalau demam berdarah berarti kasusnya gejalanya yang paling udah pasti
itu apa biasanya? Kan berarti kan kadar darahnya kan. Nah, misalnya TB-nya, oh TB-nya udah sekian. Nah, itu udah otomatis berarti kita taruh dia penting berarti gejalanya, ya kan? Kalau misalnya lemas, nah kalau lemas kan semua penyakit ada kan? Lemas. Oh dia emah pun ya lemas gitu, ya kan? Oh dia misalnya sakit jantung, oh, bisa jadi dia lemas juga, iya kan? Nah, itu berarti kan dia gejalanya itu biasa. Nah, itu kita poinkan dia bobotnya misalnya 1 gitu, ya. Gitu seterusnya. Nah, kemudian pokoknya tergantung kepentingannya di sini. Nah, itu semua jangan kita yang simpulkan, tapi ke ahlinya tadi. Nah, misalnya kayak pertanian, berarti kita tanya ke si ahli si pertanian itu, misalnya cabai. Siapa yang si ahli si cabai itu? Kita tanya. Nah, kita ambil pengetahuan-pengetahuannya gitu. Nah, kemudian setelah kita bobotkan, kita akan menghitung kemiripannya. Nah, itu ada rumusnya. Nah, rumus similarity persamaan kemiripan. Nah, ya, ini ada rumusnya yaitu S1 dikali W1 ditambah S2 dikali W2 ditambah dan seterusnya. Nah, per W1 W2 itu bobot. Nah, si S itu apa? S itu adalah similarity-nya, yaitu nilai kemiripannya. Nah, jika dia sama, ada, berarti dia bernilai 1. Tapi jika dia berbeda atau nggak ada, itu bernilai 0. Nah, gitu ya. Nah, W itu apa? W itu bobot, week, yaitu bobot yang kita berikan. Nah, kita contohkan 1. Nah, tadi kita pakai kasus yang pertama, yaitu yang kasus yang 81. Nah, dia tadi ada diare darah, anemia, dehidrasi, lemas, tidak mau makan. Nah, ya kan? Nah, kita bobotkan dulu. Nah, kita bobotkan berdasarkan ini. Nah, tapi ini kita harus tahu pengetahuan tadi kita harus dapat dulu. Oh, rupanya kalau penyakit apa tadi kosidus ya, apa? Kalau penyakit eh, kosidosis ternyata dia yang memang gejala pentingnya itu ya berarti dia diarenya itu berdarah, ya kan? Nah, berarti dia udah pasti 5 poinnya gitu. Itu kita sesuaikan, kita dapatkan pengetahuannya itu dari si ahli tadi. Nah, begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bandingkan dia dengan kasus yang baru. Nah, kasus yang barunya tadi adalah kasus yang barunya yaitu dia bergejala diare darah, dehidrasi, tidak mau makan, dan anemia. Nah, kemudian kita masukkan semua itu ke dalam rumus. Nah, ke rumus similarity tadi. Nih dia rumusnya. Nah, yang pertama adalah, nah ini kenapa? 1 dikali 5. Nah, iya kan? Nah, kita cek dulu yang pertama. Oh, diare darah. Diare darah ada nggak di kasus yang pertama? Ada kan? Nah, ini dia diare darah. Nah, berarti kalau ada, dia kita buat poin bobotnya itu 1. Nah, kemudian S-nya itu berarti 1. Nah, bobotnya berapa? Nah, 5, ya kan? Diare darah itu 5. Nah, berarti 1 dikali 5. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dehidrasi. Nah, dehidrasi kita cek lagi. Dehidrasi ada. Oh, ada. Berarti dia udah pasti poinnya 1. Nah, dikali bobot. Bobotnya berapa? Oh, bobotnya ada 3. Nah, ini si dehidrasi ini ya, berarti ya, dehidrasi yang ini berarti yang punyanya anemia, yang 1 kali 5 ini. Nah, ini berarti anemia, ini dehidrasi, yang ini tidak mau, yang ini adalah tidak mau makan. Nah, yang 0 ini apa? Yang 0 ini adalah lemas. Nah, di sini kan nggak ada lemas kan? Di kasus baru tadi itu nggak ada lemas. Nah, kemudian selanjutnya akan kita hitung. Nah, ini dia. Nah, yang di bawahnya itu W-nya itu bobot. Berarti bobotnya tadi berapa? 5, 5, 3, 2, 3, 1, 1. Nah, kita jumlahkan. Berarti di sini ada 15. Berapa ini? 10. Nah, lalu kita bagi. Hasilnya itu adalah 0,93 gitu. Ya. Berarti kita ini yang di atas kita kalikan dulu, kita dapat hasilnya, yang bawah kita tambah, dapat hasilnya baru kita bagi. Ya, kita bagi. Berarti yang atas tadi berapa? 5, 5, 3, berapa? 5, 5, 10, 3 tambah 1, 14 ya. 14, yang di bawah 10,
3, 14, 15. Berarti 14/15. Jawabannya adalah 0,93. Nah, gitu cara menghitungnya. Nah, kemudian begitu untuk dia kasus selanjutnya. Berarti kita bandingkan lagi ke kasus kedua, kasus ketiga, gitu. Ya, ke kasus kedua, ke kasus ketiga. Nah, nanti dapat hasilnya. Nah, yang mana hasilnya lebih tinggi? Nah, misalnya nanti, oh ternyata yang kasus 1 ini dia 0,93. Nah, ternyata kasus 2 nanti cuma 0,4. Nah, kasus ketiga 0,75 misalnya. Nah, berarti otomatis jawabannya adalah dia lebih mirip ke kasus yang pertama. Berarti dia mempunyai penyakitnya itu bisa kita pastikan adalah kosidiosis nanti gitu. Jadi, nilai yang paling tinggi yang dia dapatkan nanti adalah itulah yang menunjukkan bahwa dia kemiripannya itu tinggi. Berarti dia lebih mirip ke penyakit itu. Berarti bisa kita putuskan kasus baru ini eh, mirip dengan kasus yang nomor 1 gitu. Gitu caranya. Ya. Nah, jadi coba kita sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak di sini di perhitungannya? Belum, Bu. Kita lanjut dulu ya berarti ya, kalau nggak. Nah, jadi kita lanjutkan. Di sini kan kita ada kasus 1, kasus 2, kasus seterusnya sampai berapapun itu. Kemudian ada kasus baru. Nah, sampai itu aja, nggak usah sampai perhitungannya dulu ya. Coba kita buat kelompok dulu ya. Oke, kita buat kelompok dulu. Di sini Ibu udah buat breakout room-nya. Kita ada berapa orang ini? Oke, ini ada 5 kelompok ya. Silahkan udah masukkan roomnya, ada kan di situ? Nah, sebelum masuk ke room, sebentar sebelum masuk ke room, tolong jadi kita kerjakan buat kasusnya. Tadi kan ada kasus, ada 3 kasus, ya kan? Misalnya tadi di penyakit anjing tadi ada 3 kasus, kasus yang lalu yang udah pernah terjadi. Jadi dia ada gejala, ada penyakitnya, udah tahu kita. Tuh, nah ada 3 kasus, lebih juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ada kasus baru. Nah, kita mau cocokkan. Nah, kasus yang baru ini sih gejalanya apa? Nah, kalau bisa memang sampai ke perhitungannya silahkan. Jika enggak berarti nggak apa-apa kita sampai di contohnya aja ya. Waktunya itu 10 menit ya. 10 menit berarti nanti 9:10. Nah, silahkan join ke grup room-room masing-masing yang udah eh, Ibu add. Ada muncul nggak? Nah, ada kan? Silahkan masuk join ke room masing-masing. Halo, Bu Teacher. Banyak tosannya. Aku nulis ya, woi. Udah, silahkan satu orang diputuskan untuk yang nyatat, satu orang nanti beberapa diskusi, satu orang untuk notulennya. Nah, kira-kira apa kasusnya dijabarkan, gejalanya apa, gitu ya. Terserah nggak Bu, harus kedokteran. Bu, Ya, berarti kita buat ini, Bu. Berarti buat 3 kasus ya, Ustaz. boleh 3 minimal boleh. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Coba. Dia kasus lama baru sama. Ya, nanti ada kasus lamanya, ada 3 kasus misalnya. Terus nanti ada kasus baru. Nah, baru kita cocokkan nanti. Oh, iya, iya, Bu. Ya.
Kak Mahdalena, Ya, Ren? kita kasus apa nih? Nggak tahu sih. Kita Kasus cari kayak dulu. mana? Sa- Aku sa- siapa yang nulis nih? aku kan bisa. Bisa. Oke, Siwa sama Eka ya masih berdua ya. Satu lagi belum ikut tadi ya, belum masuk ya. Bu, ini kita cari kasusnya kasus lain, Bu ya. Ya, contoh lain selain yang Ibu paparkan tadi. Nah, silahkan dicari. Boleh dimanapun, boleh sehari-hari juga boleh. Tapi harus ada memang dia pakarnya gitu. Jadi supaya enak. Iya, Tadi Bu. kan misalnya si dokter hewan, boleh gitu. Ya, silahkan Ini satu. bisa Hmm? Gimana? misalnya juru masak nih, Bu. Ini kan sebelumnya kan setahun yang lalu, misalnya dia kan dapat orderan nih. Yang siap masak ini pembuatannya kan relevannya pembuatan pancake, Bu. Jadi kayak mana contoh sistem pakarnya, Bu ya? Nah ya, nah lebih enak mengaitkannya tuh lebih ke contohnya tuh ke kesehatan tadi boleh, atau misalnya dia mau diagnosa kerusakan misalnya boleh, misalnya kerusakan printer boleh kan, Iya. komputer, handphone tuh Iya, Bu. boleh. Coba nanti notulennya satu, jadi nanti dipaparkan presentasi nanti ya. Iya, Bu. Ya silahkan dibahas. Oke, Kaisar sama Juanda, mana nih orangnya? Ibu, Ya, silahkan dibuat kasusnya ya. Ada yang mau kasus ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? kasusnya kayak tadi juga Bu ya. Kasusnya silahkan dicari yang memang betul ada pakarnya. Nah, misalnya kayak contohnya itu kerusakan laptop misalnya. Nah, itu kan tukang reparasi laptop kan? Nah, dia Iya kan Bu. udah tahu kan udah punya dia kasus-kasus yang lama, iya kan? Nah, dia mau Iya. ada kasus baru. Nah, dia mau cocokin. Nah, bisa jadi kan contohnya seperti itu? Nah, pokoknya hal-hal seperti itu coba didiskusikan. Nanti buat kasih satu orang notulennya siapa. Jadi nanti ada catatannya nanti kita presentasikan ya. Kita bahas nanti. Oke? Iya Bu. Paham ya? Paham Bu. Ya, silahkan. Kemana nih Kaisar? Soal ini masuk pun sebagian nggak bisa. Oke, Said, Susi, Rio, apa kira-kira yang mau dibahas? Apa permasalahannya yang diangkat? Lagi dicari, Bu. Ya, nggak usah jauh-jauh di keseharian aja coba dulu dari keseharian, ya. Misalnya kerusakan TV, nah berarti dia reparasi TV, ya kan? Nah itu kan dia punya kasus-kasus ke belakang, ya kan, untuk menetapkan pemecahan di kasus yang baru, bisa kan? Iya, Bu. Ya, contohnya seperti itu. Selain kalau memang nggak mau di dunia kesehatan, ya boleh. Kalau mau di kesehatan juga boleh. Oh, misalnya penyakit jantung atau penyakit MAH, misalnya. Oh, gejalanya ini gitu. Oh, ada kasus 1, kasus 3, dan seterusnya. Oh, nanti ada kasus baru seperti ini. Nah, kira-kira dia kemana ya? Nah, gitu. Ya. Silahkan satu nanti jadi notulen. Jadi nanti bisa pas presentasi ada catatannya. Nanti bingung lagi mau bilang apa nanti. Ya. Iya, Bu. Oke, Makasih, Bu ya. silahkan. Mana Oke, satu Saputra, ada Dita, nyamuk Aedes. Ada Ati. 3. 3 pas bedeh ya. 3 nyamuk. Nyamuk Aedes. Gejala yang Aneh. Halo, Gejala halo. demam. Ya, Bu. Gejala Nabila, ditimbulkan. Bismillah. Ah, Putri. Nah, Ya, udah ya. Apa masalahnya yang mau diangkat, Saputra? tentang nyamuk, Tentang nyamuk. Apa penyakit DB? penyakit demam.
Misalnya Coba. nyamuk malaria, Oh nyamuk iya. Aedes. Oke, boleh. Udah tahu ya Nah, gejala-gejalanya berarti. Nah, silahkan disusun Iya, ya. Bu. Ya. Engon nih, Bo. gak usah pakai bahasa Gaul. Gejala, aku bacain nih. Nah, Tulis. Tuti Manita yang tulis. Aku tulis apa? Garis besarin mau ga? Oh. Hano judul kita gejala nyamuk dan aneh. Nah, nyamuk. Anu jenis-jenis nyamuk, jenis-jenis gigitan nyamuk dan gejala yang ditimbulkan, ga? Belum. Nah, Nah, nyamuk mana ya? garis besar mau. Apa tadi? Jenis-jenis gigitan nyamuk dan gejala yang ditimbulkannya. Udah kah? Udah. Garis besarnya mau anui kiremi. Ada silabus ke? Nyamuk adalah serangga yang menghisap darah manusia. Jik, sabar Mujik. Oi. Gak ke langsung aja. Gak usah pakai definisi kayak gitu. Langsungnya baca. Nyamuk Aedes apa gejala yang disebabkan? Nyamuk ini apa gejala yang disebabkan? Bisa penyakit langsung gejala baru X kayak gitu. Nyamuk Aedes. Ya, langsung gejalanya aja. Jikrilah, misalnya tadi kasus 1 berarti dia ada demam gitu gejalanya, menggigil gitu kan ada. Nah, seperti itu. Udah. Belum. Di siang hari. Dan seringkali ditemukan di daerah tropis. Udah. Oh, permasalahannya dicari sama sama penyebabnya. Yang serupa-serupa lah, misalnya batu. Ada batu bertahap, batu biasa. Permasalahan dan penyebabnya itu yang dicari. Udah kah? Udah. Beberapa jenis nyamuk Aedes dapat membawa virus. Itulah, ini lagi dicari nih. Jik. Oke. Kok pas ketingkat nih? Ketinggal baca kisah. Oh, boh, singkat deh taga. Beberapa nyamuk Aedes Tadi kan? Dapat membawa virus Zika. Virus Zika, boh, ZIKA. Udah kah? Zika, bukan Zika. Zika. Virus Zika. Oh, Zika. Bukan Zika. Nama virusnya.
Imah, belum masuk. Coba itu Adelia kan udah Ibu add tuh di room 1. Klik aja. Ada.
Berarti ini dimulai dari kelompok pertama, Bu ya? Ya, tunggu bentar ya. Kita tunggu balik dulu yang kawan-kawan yang lain. Aduh, ngepe. Anehnya ngapain siapa? Matiin mic ya, Win. Nonika. Udah ya, udah balik lagi. Nah, jadi tadi udah dibahas ya masing-masing kelompok. Jadi kita paparin ya satu-satu ya. Nah, kelompok 1. Dulu tadi siapa kelompok 1? Asiwa, Bu, sama Eka, Bu. Ya, Asiwa sama Eka. Iya, Bu. Oke. Silahkan kawan-kawan yang lain udah balik ya, udah ya. Nah, coba Asiwa sama Eka dipaparkan. Tadi Bu buat kasusnya itu apa? Coba. Ini baik di sini kami dari kelompok 1 kami memaparkan dengan judul menerapkan kasus berdasarkan diagnosa diabetes, Bu. Yang mana kan di sini penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolisme yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula atau glukosa seorang di dalam tubuhnya yang tinggi melebihi batas normal, Bu. Kan ini kita kan dalam sistem pakar ini dalam jangka waktu panjangnya penyakit diabetes mellitus ini dapat menyebab gangguan fungsi yang mana kerusakan organ tubuh. Dan oleh sebab itu diagnosa ini terhadap penderita diabetes mellitus harus dilakukan secara cepat, Bu, agar komplikasi tidak dapat diperlambat. Yang mana bukan misalnya di sini, Bu, ini kan seseorangnya udah terkena penyakit nih, Bu. Jadi kita tuh harus menanganinya secepatnya, Bu, agar penyakitnya bisa diperlambat agar tidak menyerap ke seluruh tubuhnya, Bu. Oke, Asiwa, Eka, langsung aja. Kasus pertamanya apa? Coba. Kasus pertamanya itu berarti dia diabetes apa? Nah, gitu. Terus kasus keduanya diabetes apa? Gitu kan? Kasus ketiganya diabetesnya apa? Terus gejalanya apa? Terus kasus barunya apa? Gitu. Coba. Bu, belum dapat kami kasusnya, Bu. Oke, kelompok 1 tadi apa? Oh, misalnya berarti kan diabetes. Berarti kan dia ada misalnya diabetes itu ada berapa? 2 ya. Diabetes kering, ada diabetes basah, ya kan? Nah, dikatakan diabetes basah itu apa gejalanya? Kan gitu. Berarti kalau gejalanya yang paling parah membedakan kali itu apa? Berarti kan dia kalau luka tuh nggak mau cepat sembuh kan? Iya, Bu, itu Nah, berarti diabetes basah. ya, nah itu berarti kita masukkan di gejala yang paling penting. Berarti dia bobotnya bisa 5, ya kan? Nah, Iya. kemudian gejala selanjutnya apa? Oh, dia lemas gitu misalnya, iya kan? Ya, Bu. Nafsu makannya meningkat atau nggak meningkat. Nah, itulah dia dipaparkan. Berarti kasus 1 tadi, berarti kasusnya apa? Contoh yang 1, diabetes apa? Diabetes diabetes kering, Bu. Ya? Yang mana bukan diabetes kering, Bu. Yang mana kan, Bu, di sini kita terlebih dahulu kita harus mengetahui prosesnya terlebih dahulu, Bu, dengan cara memperhatikan gejalanya. Ya, nah gejalanya itu apa aja? Nah, itu harus dikelompokkan. Nah, misalnya misalnya diabetes A gitu. Oh, gejalanya ini nih. Diabetes B, gejalanya ini. Kalau ada gejalanya yang sama nggak apa-apa. Tulis aja, nggak apa-apa. Misalnya di gejala si A ada lemas misalnya gitu. Di gejala kedua juga ada, nggak masalah gitu. Terus kan mirip-mirip kan? Nah, kemudian nanti yang di C apa? Nah, terus misalnya ada nih pasien baru. Oh, pasien baru ini dia gitu luka-luka terus lama sembuhnya gitu ya kan, terus kadar gulanya sekian kan gitu. Nah, ini masuk kemana ya? Nah, itulah dia maksudnya. Paham ya Asiwa sama Eka? Paham, Bu. Paham. Nah, oke, terima kasih Asiwa, Eka. Nah, selanjutnya siapa? Kelompok siapa? Kelompok 2?
Siapa tadi? Kami room 3. Oke, kelompok 3 dulu kalau gitu. Mau tadi dan siapa? Rena, Rena Madalena, dan Kak Magdalena, Bu. Rena Swadi. sama Magdalena. Oke, Iya, Bu. mau bahas apa? Kasusnya apa? Kepakarannya di bidang apa? Coba. Kami tentang mendiagnosa Bu, penyakit pada ayam, Bu. Ayam. Ya, penyakit pada ayam. Terus contohnya kasus 1, kasus 2, kasus 3 apa? Jadi Bu, di sini kan ada penyakit-penyakitnya bukan? Yang pertama ada infeksi, Bu. Berarti itu penyakitnya infeksi. Yang kasus Iya, pertama Bu. infeksi berarti. Kasus kedua? Terus perkembangan tingkat resintesi, bukan? Ya. Terus satu lagi penyakit yang tersembunyi atau diesis namanya, Bu. Terus? Itu cuma 3 penyakit itu, bukan? Oke, terus gejalanya apa? Si infeksi tadi gejalanya apa? Jadi ciri-cirinya itu, Bu. Jadi ciri-cirinya itu, bukan? Dia ada bagian-bagiannya, Bu. Kalau dari kepalanya itu bagian tubuh ayam tuh paling sering diamati, bukan? Pada ayam tuh jadi di bawah sayapnya, jenggernya itu kelihatan merah merona, pucat, hidung berair, terkadang pilek dan mata kering, sedikit sayup serta mulut menggaga atau sering ngorok, bukan? Itu kalau dari kepalanya. Kalau dari bulunya itu mengembang dan terlihat bundar. Kalau dari kakinya, pada kaki ayam tuh sedikit dilipat dan tidak tegak. Akibatnya ayam sedikit lebih pendek dari ayam lainnya. Terus dari perutnya, bukan? Dari perutnya itu, bagian perutnya itu kencang bahkan halus. Ini diakibatkan ayam banyak mengkonsumsi air, bukan? Terus kalau dari kotorannya itu, ayam yang sakit kotorannya lebih encer, sedangkan sedang berwarna hijau, merah, kuning, coklat, dan putih, bukan? Kalau dari anusnya, pada kloaka atau saluran pembuangan terjadi penumpukan feses atau kotoran pada ayam. Ini disebabkan saluran pencernaan yang terganggu gitu. Oke, itu berarti gejala-gejalanya ya. Udah tiga tadi ya, 3 kasus ya. Iya, Bu. Nah, kemudian ada kasus baru. Nah, kasus barunya itu apa? Coba gejalanya apa? Kasus barunya itu, Bu. Bentar, Bu, ya. Ada ayam nih yang sekarang sakit, ya kan? Iya, Bu. Nah, dia gejalanya misalnya dia apa gitu, coba. Oh, ini, Bu. Jadi ada kalau penyakit barunya itu bukan, dia kan ayam ini berdiri di dia, bukan? Tapi dia tuh sedikit membuku dan kakinya itu tidak lurus kayak itu, bukan? Terus dari pola makannya aja nafsu makannya hilang dan minumnya yang berlebihan kayak itu, Bu. Kalau dari segi pernapasannya kayak itu, bukan? Napasnya terengah-engah dan mulut dibuka, terdengar suara saat bernapas kayak itu, Bu. Ya, Dan kadang jadi bersin saat jadi kan nanti dicocokkan. Nah, masukkan bobotnya. Bobotnya tadi berdasarkan kepentingan gejalanya tadi ya. Apakah 5, Iya, Bu. 3, 1 gitu atau 1, 2, 3 terserah. Silahkan dimasukkan. Terus nanti ketahuan dia masuknya ke penyakit yang mana ya? Atau kaki infeksi atau apa tadi yang lain ya kan? Nah, Iya, itu Bu. ya berarti siapa? Rena, Magdalena sama Mutwahdi ya? Bang Muhtadi. Muhtadi. Muhtadi, Bu. Oke, Muhtadi ya. Paham ya? Iya, Bu. Oke, Paham, Bu. selanjutnya kelompok siapa lagi nih? Enggak, orangnya udah belum masuk lagi ya. Saputra. Kelompok berapa Saputra? Zikrillah. Kelompok 5, Bu. Oke, Saputra. Kelompok 4 kami, Bu. Oke. Saputra siapa aja? Saya Zikrillah sama Tuti Manisa, Bu. Siapa? Zikrillah. Saputra Badri, Tuti Ya. Manisa. Saputra Abadi. Tuti ya. Oke, nah tadi bahas kasusnya apa? Tentang nyamuk, Bu. Nyamuk. Penyakit nyamuknya atau penyakit manusia yang disebabkan oleh nyamuk? Berdasarkan gigitan nyamuk-nyamuk ya. Oh, berarti si penyakit manusianya berarti ya berdasarkan
gigitan nyamuk. Nah, berarti apa? Dia apa? DBD atau malaria atau apa? Ini jenis-jenis nyamuk dulu. Jenis-jenis nyamuknya. Coba paparkan dulu. Pertama, nyamuk Aedes. Nyamuk ini biasanya menggigit di siang hari dan seringkali ditemukan di daerah tropis. Beberapa nyamuk Aedes dapat membawa virus Zika. Gejala gigitan nyamuk Aedes dapat berupa demam, sakit kepala, nyeri sendi, ruam kulit. Terus nyamuk Anopheles. Gejala gigitan nyamuk Anopheles dapat berupa sakit kepala, mual, menggigil. Nyamuk Culex biasanya membawa virus West Nile dan gejalanya demam, sakit kepala, dan kelemahan otot. Terus yang ketiga, nyamuk umum atau nyamuk biasa, Bu. Gejala gigitan yang ditimbulkan gatal di daerah gigitan, bengkak dan kemerahan di daerah gigitan, ruam kulit, demam, dan sakit kepala. Oke, nah itu dia ada 3 kasusnya ya. Terus ada kasus baru. Kasus barunya contohnya apa? Coba sebutkan. Ini Gejalanya apa? orang yang terkena penyakit ini punya kasus baru. Yaitu kasusnya sakit kepala, demam, mual, dan menggigil. Oke, berarti itu nanti dibobotkan, dihitung similarity-nya masuk ke mana ya kan? Apakah ke nyamuk yang pertama tadi apa? Nyamuk Aedes. Ataukah ke nyamuk itu? Terus yang kedua? Nyamuk Anopheles. Iya, yang ketiga? Nyamuk Culex. Nah, jadi kita tahu berarti nyamuk yang mana yang gigit itu kan? Nah, ya, Bu. Boleh juga. Nah, tapi bisa dikembangkan juga. Misalnya nanti, pasti ada tuh kalau gigitan nyamuk ini berarti namanya penyakit ini. Kalau gigitan nyamuk ini berarti penyakit ini, ya kan? Nah, ya, Bu. Nah, kalau kayak malaria itu kan berarti nyamuk malaria gitu kan? Nah, nama penyakitnya berarti dia malaria, ya kan? Nah, kalau DBD apa dan lain-lain. Nah, gitu. Paham ya? Saputra, Jikrila, sama Tuti? Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian yang belum? Kelompok 4, Bu. Oke, Susilawati. Sama siapa? Rio Kentuahmi sama Syahid Yus Ramadan, Bu. Oke, silahkan bahas apa? Malagizi atau malnutrisi, Bu. Coba paparkan. Malagizi yaitu kekurangan gizi atau nutrisi yang cukup dalam tubuh. Malagizi atau malnutrisi terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi. Penyebabnya berupa pola makan yang buruk dan kondisi pencernaan yang buruk. Ya. Gejalanya biasanya dapat didiagnosis sendiri, misalnya kelelahan, pusing, penurunan berat badan. Gizi yang buruk yang tidak ditangani dapat menyebabkan cacat fisik dan mental, contohnya stunting. Biasanya orang yang mengalami gizi buruk atau memiliki gejala malah gizi mempunyai pertumbuhan tubuh yang buruk. Misalnya gejala pada perkembangan yaitu tubuh yang pendek, hilang semangat atau pertumbuhan yang lambat. Kemudian gejala pada seluruh tubuh yaitu kelelahan, ketidakseimbangan air elektrolit atau pusing. Kemudian pada otot yaitu otot terasa lemas atau massa otot berkurang. Kemudian gejala umum yaitu penurunan berat badan, Bu. Ya, oke. Berarti di situ gejala yang paling tinggi bobotnya apa? Gejala yang mana? Untuk di stunting tadi ya, yang gizi buruk. Iya, Bu. Nah, itu bobot yang paling tinggi gejalanya apa? Tubuh pendek biasanya, Bu. Tubuh pendek. Tuh. Terus kalau yang ini yang normal apa? Yang nggak stunting berarti normal gitu. Iya, Bu. Nah, itu kan harus didetailkan dulu. Berarti tinggi badannya dibagi berat badan biasanya gitu kan? Kan Ya, kalau Bu. dia tingginya sekian, beratnya normal lah, yang berarti ya nggak kurang gizi kan? Ya, Bu. Nah, lebih didetailkan lagi ya, tinggi badannya berapa, kalau rata-rata itu berapa, kalau dia kurang gizi dikatakan berapa, kalau normal berapa gitu. Terus umurnya, ya kan?
Kan umurnya harus jadi batasan juga. Nggak mungkin kan dia udah harusnya 20 tahun, tapi tinggi badannya masih 100, ya kan? Nggak Iya, mungkin Bu. kan? Nah, itu kan gejala-gejala situ. Nah, itu diperhatikan gejalanya. Terus bobot yang paling pentingnya itu apa? Nah, kemudian nanti contohnya, misalnya ada kasus baru misalnya si Susi langsung nih kasus barunya. Si Susi masuk kemana? Apakah normal atau yang kurang gizi atau stunting? Nah, kan ciri-cirinya dipaparkan. Nah, cocoknya kemana? Gitu ya, pakai rumus similarity tadi. Ya. Oke, terima kasih Susilawati, Said, dan Rio, Pintu Wahyu. Rio. Ya, oke. Terus siapa lagi yang belum nih? Kami, Bu. Ya, Halimah. Silahkan. Halimah sama siapa aja kelompoknya? Sama Delia, Bu. Ya, terus? Berdua sama. Oh gitu. Tadi Adelia tadi belum masuk. Tadi udah sempat masuk ya kelompoknya dia. Oh, nggak di Zoom tadi ya? Nggak apa-apa. Di ruang room tadi, di luar ya dia. Ya, Oke, nggak nggak bisa apa-apa. uangnya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Halimah, Delia mau bahas apa? Tentang diagnosa penyakit THT, Bu. Yang Penyakit? menentukan. Penyakit THT, Bu. Oh ya, terus coba paparkan. Jadi di kasus ini ada 3 kasus. Yang pertama kasus telinga itu ada 2 subkelas, yaitu rhinitis dan tuberous tachi. Kemudian kasus hidung ada 3 subkelas, yaitu rhinitis, sinus, dan bagian hidungannya. Dan untuk kasus ketiga ada tenggorokan, ada 4 subkelas, yaitu tenggorokan bagian atas, faring dan faucium, profaring, dan tonsil. Oke, nah jadi nanti dimasukkan, oh misalnya ada 2 kasus tadi ya, ada berapa kasus tadi? 2? 3, Bu. Oke, 3. Oke, terus nanti ada kasus baru, misalnya Adel sendiri, oh Adel nih mau nyocokin, masuk ke mana ya, lebih kemana, oh saya juga nih tenggorokan kering, misalnya gitu, apa gitu kan. Nanti disesuaikan, masukkan juga ke bobot-bobotnya. Jadi secara umum udah tahu semua ya, caranya seperti apa, udah ya. Itu dia adalah case based reasoning gitu. Ya, paham ya semua? Paham. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, yang ini tadi, yang rumusnya itu ke similarity-nya itu berapa, kedekatannya itu seperti apa. Nah, nanti baru kita simpulkan dia masuk ke mana. Pokoknya nilai yang paling tinggi berarti itulah kemiripannya yang paling pas. Berarti dia masuk ke kasus tersebut. Ya, tuh. Oke, selanjutnya yaitu udah selesai perhitungan, berarti kita masuk ke kelebihannya. Nah, kelebihannya itu memecahkan masalah dengan mudah, iya kan, berdasarkan kejadian yang lalu. Nah, kemudian semakin banyak pengalaman, sistem akan semakin pintar dalam memecahkan masalah, iya kan? Kalau kita lebih banyak pengetahuan kan jadi lebih tahu kan, jadi lebih cepat. Oh gini gini gini, oh ini jawabannya, nah gitu kan lebih cepat. Nah, kemudian di samping kelebihannya itu ada kekurangannya kalau kita mau pakai case base ini. Nah, kekurangannya itu eh, nggak menjamin juga solusinya itu sebenarnya yang terbaik. Karena bisa jadi kasus yang kita teliti yang lalu itu ternyata salah, nggak tepat. Nah, terus kita pakai untuk yang baru, bisa jadi kan? Nah, itu kekurangannya sebenarnya kalau dari case base itu. Nah, kemudian semakin banyak pengalaman itu, proses pencariannya akan semakin lama karena harus membandingkan dengan kasus yang lainnya. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama dalam pencariannya. Iya kan? Masuk akal kan? Ya, karena seperti kita gitu. Kalau mau, oh kemarin apa ya? Ingat-ingat dulu kan ke belakang, lama ingatnya gitu. Nah, itu juga untuk kalau di sistem. Jadi sistemnya itu lama mencari database-nya nanti karena datanya itu udah banyak gitu. Nah, oke. Sekian untuk case based reasoning. Ada yang mau nanya lagi nggak tentang case based reasoning dulu? Oke, nggak ada. Oke, kita masuk ke rel yang kedua ya.
Oke, kita masuk yang kedua ke rule based reasoning. Nah, ini metode yang kedua. Tadi case based, sekarang rule based. Nah, kalau case based tadi pemecahan kasus kan. Nah, kalau Ya, Bu. rule based itu apa? Rule apa coba? Ada yang tahu nggak? Coba. Rule itu aturan, Bu, ya? Ya, betul. Aturan. Langkah-langkah yang harus kita lewatin. Ya kan? Nah, Ya, berarti Bu. rule based reasoning. Nah, kalau tadi kita pakai kasus yang ke belakang berdasarkan pengalaman, nah kalau ini berdasarkan aturan, aturannya itu udah kita tentukan gitu. Nah, kalau tadi kan dia berdasarkan pengalaman ke belakang, kalau kita masukin ke aturan berarti dia harus ada tata caranya. Misalnya, oh dia lemas dulu, habis lemas terus dia nggak nafsu makan, habis nggak nafsu makan baru bisa dikatakan dia penyakit ini. Nah, gitu ya, itu contohnya. Oh, berurut gitu, Bu, ya? Ya, ada langkah-langkah yang harus dilewatin. Kalau misalnya dia dari A harus ke B dulu. Kalau nggak bisa dia ke C, misalnya gitu. Nah, kalau ya pengertiannya yaitu dalam metode ini penyelesaian masalahnya itu berdasarkan pendekatan kecerdasan buatan menggunakan teknik penyelesaian masalah berdasarkan pada aturan-aturan yang terdapat pada basis pengetahuan. Nah, gitu ya. Jadi dia nggak mungkin ke yang lain-lain perginya karena kita udah berdasarkan aturan. Nah, kalau yang di case based tadi kan bisa jadi salah. Karena dia kan nggak berdasarkan aturan kan. Nah, kalau rule based ini dia udah pasti karena dia berdasarkan aturan. Aturannya itu kita yang tentukan. Tuh. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu ada beberapa di sini. Yang pertama, dia berisi semua pengetahuan dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian kita kodekan dia dalam bentuk aturan, if then. Nah, gitu. Misalnya, jika ini, maka ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia disimpan di basis data. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sistem akan memeriksa semua kondisi dia periksa. Dia harus dari rule pertama dulu. Kalau enggak, baru yang kedua. Kalau enggak, baru kemana? Ada aturan-aturannya. Nah, kemudian jika udah ditemukan, maka dia langsung ambil kesimpulan gitu. Udah ketemu jawabannya, ya udah selesai gitu. Tetapi kalau enggak, dia terus berulang. Nah, dia akan terus berulang di poin nomor 6 ini, dia akan terus berulang. Dia berulang terus sampai kita menemukan solusinya gitu. Nah, jika aturan tidak ditemukan, maka sistem tersebut akan keluar dari perulangan. Gitu, ya. Nanti kita lebih ke contohnya kan lebih ini ya. Nah, kemudian di rule based reasoning ini ada dua pendekatan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining yaitu penalaran maju, backward chaining yaitu penalaran mundur. Nah, metode-metode inilah kalian biasa nanti akan disuguhkan di saat kalian proposal misalnya, kan nanti bahas kalian mau buat apa, pakai metode apa. Nah, ini salah satunya ya, forward chaining atau backward chaining gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya itu forward chaining itu dia pengenalan maju, berarti dia sejumlah fakta yang ada dan dapat didapatkan konklusi sesuai dengan fakta-fakta tersebut. Jadi pendekatan ini disebut juga dengan data driven. Nah, gitu. Kalau backward chaining itu penalaran mundur, yaitu dia diberikan target. Nah, goal. Dia dapat dulu targetnya, baru kemudian dia mencari tujuannya gitu. Kemudian rules yang aksinya mengandung goal di trigger. Nah, backward chaining ini cocok untuk menelusuri fakta yang masih belum lengkap. Disebut juga sebagai goal driven. Nah, contohnya seperti ini. Kalau forward chaining itu seperti ini ya, dia penalaran maju. Dia berdasarkan keadaan awal dulu. Berarti kayak tadi dia dari gejala dulu. Nah, ini gejalanya itu dulu. Dia D, terus ke I, terus ke J. Nah, dia dapat konklusinya apa, kesimpulannya apa. Nah, misalnya dia tadi dia lemas, terus dia anemia. Oh, ternyata dia kurang darah. Nah, itu dia ya. Terus kalau ini juga gitu yang lainnya. Dia harus dia laluin dulu. Dia dari gejala dulu, baru ke tujuannya, kesimpulannya apa. Nah, berbeda dengan backward chaining. Nah, kalau backward chaining itu penalaran mundur, di mana dia dari tujuannya dulu. Dia udah tahu dulu, udah dia tahu, misalnya kalau contohnya tadi, dia udah tahu dia penyakit MAH, baru dia cocokin dulu ke keadaan-keadaan tadi, ke gejala-gejalanya, kebalikannya. Ya, jadi backward chaining itu kebalikan dari forward chaining. Nah, kalau forward chaining itu dari keadaan awal, kalaunya backward chaining itu dari
kesimpulan langsung. Gitu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian contoh penerapan forward chaining. Nah, contohnya seperti ini. Biar lebih mengerti ya. Di sini ada contoh soal di mana kita disuruh untuk menentukan warna Binatang. ya. Oke, di sini disuruh kita menentukan warna binatang yang bernama Fritz tadi ya, bernama Fritz. Nah, kita belum tahu Fritz ini siapa gitu. Dia pertanyaan di sini Fritz ini siapa dan warnanya apa? Nah, sebentar ya, biar langsung. Oke, menentukan warna dari binatang yang bernama Fritz. Nah, tapi kita sudah dapat data. Datanya itu adalah Fritz ini dia melompat dan memakan serangga. Nah, itu ciri-cirinya. Itu clue-cluenya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita cek. Nah, kita ada rule nih. Di sini rule-nya ada 4. Jadi di sini rule-nya ada 4. Nih, ada 4. Kelihatan ya. Nah, yang pertama, if X. Nah, X ini siapa? X inilah yang mau kita tahu siapa gitu. Ya, siapa yang melompat dan memakan serangga. Nah, itu yang mau kita tahu. Jadi kita ada rule di sini ada 4, berarti di sini ada if X melompat dan memakan serangga, maka X adalah katak. Nah, yang kedua, if X terbang dan bernyanyi, maka X adalah burung kanari. Yang ketiga, if X adalah katak, maka X berwarna hijau. Nah, kemudian if X adalah burung kanari, maka X berwarna kuning. Nah, gimana caranya kita untuk mengetahui ini pertanyaannya tadi? Nah, menjawab pertanyaannya tadi. Nah, langkahnya adalah ini. Kita pertama harus kita cek dulu rule-rule yang kira-kira memungkinkan, aturan-aturan yang memungkinkan. Yaitu yang pertama ini. Pertama akan mencari rule yang cocok, yaitu di sini 3 dan 4. Ya kan? 3 dan 4. Karena di sini udah ada ketentuannya. Nah, ini jika kita mulai dari yang keempat dulu. Jika F adalah burung kenari, maka X berwarna kuning. Nah, gitu. Ya, nah, ini kan nggak cocok, iya kan? Nah, if X adalah burung kenari, maka X berwarna kuning. Nah, yang kedua, nah kita cocokin dulu. If X adalah burung kenari, maka X berwarna kuning, berarti dia terus cocok ke, berarti ke rule kedua, iya kan? Arahannya, nah rule kedua. Berarti rule kedua ini kita cek. Jika X terbang dan bernyanyi, maka burung kanari. Ini kan tadi burung kenari kan katanya. Nah, kita cek ke burung kanari. Nah, burung kanari di sini kan dia terbang dan bernyanyi. Sedangkan kita pertanyaannya adalah melompat dan memakan serangga. Berarti kan nggak cocok kan? Nggak cocok. Nah, kemudian kita beralih ke rule yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. If X adalah katak, maka X berwarna hijau. Nah, kita lihat di sini mana yang aturannya yang mirip. Ya, ini. Yang pertama, ya kan? Katak. Nah, kita lihat if X melompat dan memakan serangga, maka X adalah katak. Nah, ketahuan langsung. Tadi kan melompat dan memakan serangga. Berarti jawabannya adalah si X itu katak. Dan berwarna hijau. Nah, gitu cara mencarinya. Gitu ya. Untuk ini kalau memang menggunakan forward chaining. Jadi kita harus telusurin dulu setiap rule yang udah ditentukan. Nah, kalau dia nggak dapat, dia akan terus berulang, diulang-ulang terus. Kayak tadi dari bawah dulu, dia cari yang mendekati langsung. Habis itu dia berulang-ulang terus. Terus yang mana yang berdekatan? Oh, ke rule 2. Oh, nggak juga, berarti balik lagi ke rule 3. Oh, nggak juga, udah dapat nih, tapi belum pas. Mana lanjutannya? Oh, ke rule 1. Oke, dapat. Nah, baru selesai gitu. Ya. Dia akan terus berulang terus menerus. Tuh. Nah, ada yang mau ditanya nggak di sini?
Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kapan Bu, kata Ibu yang forward chaining tadi terus sama yang itu tadi kan berarti digunakan untuk buat laporan kan itu yang bagusnya yang mana gitu Bu? Nah, itu tergantung kita dapat datanya itu seperti apa. Kalau kita ada datanya itu berupa fakta-fakta, berarti kita pakai yang forward chaining, ya kan? Tapi kalau kita nggak ada tahu masih datanya itu belum pasti, berarti kita pakai backward chaining gitu. Kalau ini kan kita tahu, oh ini dia udah ada nih, bulu-bulunya udah ada, gejala-gejalanya udah ada, gitu. Kita mau tahu aja dia masuk ke mana, gitu. Nah, kita pakai forward chaining. Tergantung penggunaannya, ya. Tergantung nanti masalah yang kita bahas apa mana yang cocok gitu ya. Dia dua-duanya bisa, tapi nanti ada hasil akhirnya mana yang kita pas. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau yang di forward sharing ini yang di pencarian ini tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Di mana yang nggak pas biar kita ulang? Nggak ada Bu. Oke dan udah mengerti semua? Insya Allah Bu. Nah, oke. Nah, terus selanjutnya itu kita ke backward chaining. Nah, kalau backward chaining ini dia simple aja sebenarnya karena dia kan udah ada aturan. Jadi dia langsung ketahuan. Nah, dia misalnya si antecedennya itu if Fritz melompat dan memakan serangga. Berarti kan itu udah true atau salah gitu. True dia bernilai benar gitu kan, dia bernilai benar. Maka simpulannya kan dapat disimpulkan langsung. Fritz adalah katak, bukan burung kanari, iya kan? Langsung kelihatan ini tadi. Misalnya dia yang dari ini tadi, jika dia misalnya burung kanari maka X warna kuning. Jadi dia langsung melompat ke sini gitu. Jadi langsung dia mengaitkan. Nah, berarti kalau dia melompat dan memakan serangga berarti katak. Terus kalau katak berarti warna hijau. Nah, langsung dia gitu. Kalau kita tadi kan kalau forward kan langsung mengulang-ulang dulu. Langsung dapat tujuannya. Jadi tujuannya menentukan warna Fritz itu sekarang udah dicapai langsung aja terus dia. Berarti Fritz berwarna hijau jika katak dan kuning jika burung kanari, ya kan? Fritz adalah katak karena melompat dan memakan serangga. Jadi Fritz itu berwarna hijau. Jadi langsung ketahuan kesimpulannya gitu. Nah, ini semua tuh ada tata caranya juga, ada perhitungannya juga. Nah, perhitungannya itu dapat kita cari nanti ada di banyak tuh kita browsing nanti itu ada di jurnal tuh banyak panduannya. Tapi kalau memang di materi tuh sedikit biasanya. Tapi kalau kalian mau carinya itu cara carinya itu di jurnal cari. Nah, tapi kalau di jurnal nanti juga terkadang informasinya itu sedikit, nggak ngerti nanti gitu kan. Karena kurang paham, nggak rinci gitu. Nah, tapi nanti bisa cari di YouTube. Nah, di YouTube tuh banyak. Langsung aja. Oh, nanti penerapan forward chaining misalnya atau penerapan backward chaining gitu. Langsung aja nanti di browsing langsung muncul. Nah, contohnya itu nih coba saya share ya. Contohnya Nah, ini contohnya. Nih contohnya ini saya di YouTube nih. Saya langsung aja contoh perhitungan forward chaining. Nah, ini ada langsung gitu. Kalau tadi kan kita pakai kalimat-kalimat kan. Nah, boleh dia kita representasikan dulu. Kita masukkan ke dalam huruf-huruf dulu tuh seperti ini. Nah, itu contohnya salah satunya ya. Ini nggak mau jalan deh. Kemudian
Contohnya itu ada contoh lain di Nah, nih di sini di web. Nih di sini juga ada contoh-contohnya power chaining. Nah, nanti ada materi-materinya di sini. Nah, nih yang tadi ya udah mau jalan. Bagus ya. Tunggu dulu. Oke, jadi itu dia ya. Nanti silahkan cari di YouTube, di jurnal atau di materi-materi yang lain. Nanti di situ langsung aja. Oh, penerapan bebas chaining. Oh, penerapan saya yang tadi case base. Boleh, dicari lagi boleh. Penerapan case base. Dan yang tadi nggak paham, bisa dicari di sana. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Silahkan ditanyakan di mana yang nggak paham kira-kira. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu Ibu yang bertanya ya. Baik, Bu. Ya, oke. Nah, kita mau ambil sedikit nilai untuk ininya ya, aktivitasnya ya. Kemudian saya mau tanya ke siapa dulu nih? Ke Muhtadi. Nah, jadi ini saya mau sedikit review mengenai apa yang udah kita bahas tadi ya, Muhtadi. Nah, Ibu mau tanya, tadi kan udah dibahas case base, full base. Nah, coba simpulkan case base itu apa? Apa, Bu? Case base itu apa? Coba kamu paparkan sedikit. Bisnis. Itu suaranya apa? Case base itu apa? Yang Case metode base, yang case pertama case base. kita bahas tadi ya, apa itu? Case base. Catat tadi, Bu. Bentar, Bu ya. Ya, yang kamu pahamin tadi aja apa coba? Pakai bahasa kamu sendiri aja. Bis. Kayak mana cara bilangnya? Nggak apa-apa, sampaikan aja Pak. Oke, mau tadi apa? Case base itu berarti pemecahan Masalah. Iya. Oh, itunya ke, Bu? Ya, kamu sampaikan apa? Ringkasan kamu dari awal tadi apa? Coba materinya. Ada ringkasan permasalahan kah? Yang mana yang saya dapat dari sini bukan yang mana ringkasan masalahnya itu yang kayak misalnya setiap penyakit tadi bukan, yang mana yang sudah dipaparkan oleh setiap kelompoknya begitu tadi bukan, itu mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus kita pecahkan juga gitu bukan, yang mana yang dipecahkan itu melalui apa yang harus ditujukan kepada setiap yang kita cari masalahnya itu Bu, misalnya kayak permasalahan sakit kepala tadi istilahnya yang dari Jikrila Bu, dan yang penyakit ayam tadi dari Renata,
dan dari Susi tadi penyakit penyakit diabetes tadi dari siapa gitu bukan, jadi disatukan gitu. Maksudnya gejalanya itu mulainya dari mana dan akhirnya di mana gitu bukan, barulah kita harus mencarikan solusinya gitu. Nah jadi pada pembahasan kita pada hari ini gitu bukan, saya mengambil kesimpulan ini sangat penting bagi kita semua bukan, yang mana ini perlu juga untuk kita semua untuk antisipasi dan untuk mengetahui apa sih gejala-gejala yang ditimbulkan misalnya dari nyamuk tadi gitu bukan, dari ayam tadi gitu, kalau kita melihara ayam gitu dia dari diabetes gitu. Jadi itu bisa kita paparkan di sosial media kita jikalau kita sudah apa namanya itu anunya Bu, maksudnya Bu udah apa ya Bu ya, pokoknya udah kita cari tahu lah semuanya Bu, udah kita teliti gitu bukan, maksudnya udah kita teliti dari segala penyakitnya, kita pokoknya udah sesuai lah, maksudnya apa sih titik tumpunya dari penyakit ini dan solusi dari titik ini gitu Bu, maksudnya Bu. Oke, berarti kita harus tahu Mungkin itu aja Bu. pengetahuannya dulu, gitu ya. Harus tahu Iya dulu Bu, iya Bu. pengetahuannya, baru bisa kita terapkan, gitu ya. Iya Bu, iya Bu. Nah, jadi semuanya kan kita ini sistem pakar. Nah, sistem pakar itu berarti menggantikan si sistem pakar yang pakar atau ahli-ahli yang seseorang yang ahli atau pakar yang ahli. Iya. Nah, kita gantikan dengan mesin, nah sistem, nah gitu. Jadi kita dengan menggunakan metode-metode yang tadi salah satunya yang kita bahas tadi, gitu ya, salah satunya case based. Nah, itu baru supaya bisa paparkan ke sosial media. Oke, Mu tadi, makasih ya. Selanjutnya, Eka, coba Eka Ramadaini. Nah, coba sampaikan apa yang Eka terima nih dari tadi, dari yang udah panjang lebar kita nih dari tadi pagi. Nah, gitu coba sampaikan Eka. Kayak mana Bu? Putus-putus Bu. Coba Eka sampaikan apa rangkuman kita pertemuan kali ini apa coba? Jadi mungkin yang dapat saya rangkum dari pembelajaran hari ini bukan hari ini kita belajar sistem pakar tentang CBR. Terus kalau CBR kan tadi tentang ini Bu, case based reasoning itu pemecahan masalah berdasarkan masalah yang ada sebelumnya. Ya. Jadi dibandingkan gejala-gejala yang ada kasus sebelumnya sama yang kasus baru kayak gitu Bu. Ya. Didapat nanti ininya cara pemecahan masalahnya. Oke. Terus ada juga tadi apa satu lagi rule based reasoning ya Bu ya. Nah kalau itu pemecahan masalah berdasarkan aturan-aturan Bu. Maksudnya aturannya itu sudah ditetapkan kayak gitu. Terus kan ada dua ini tadi Bu, ada di rule based reasoning itu ada dua cara Bu ya. Ya, kan ada forward chaining sama backward chaining. Forward chaining kan penalaran maju, di mana peraturannya itu prosesnya fakta-faktanya dulu Bu, udah ada fakta-faktanya, baru dapat tujuannya kayak gitu. Kalau backward chaining ya. Kalau backward chaining kan penalaran mundur itu udah ada tujuan dulu baru kita ini kan fakta-faktanya belum jelas Bu. Misalnya kayak penyakit kita udah tahu dia itu penyakit lambung kayak Ibu bilang tadi penyakit lambung, baru nanti dicari gejala-gejala penyakit lambung itu apa kayak gitu. Ya. Oke, makasih ya Eka. Eka udah mampu meresapi semua materi ini berarti ya. Nah, oke, selanjutnya
Siapa nih ya? Jikrilah, Bu. Oke, boleh Jikrilah. Ya Bu, apa Bu? Ya, silahkan Jikrilah. Kamu sampaikan apa yang udah kamu terima nih? Apa Bu? Materi apa yang udah kamu pahami dari materi yang dipaparkan tadi, coba. Yang saya pahami dari materi tadi yaitu case base adalah salah satu metode yang kita telah melakukan kasus-kasus sebelumnya di masa lalu, dan cara-caranya itu kita lakukan lagi untuk memecahkan masalah yang baru. Contohnya seperti demam seperti Oke, Jikrilah, lanjutkan. Gimana? Contohnya tadi seperti demam misalnya Bu. Pada masa-masa dulu kan udah ada demam. Penyelesaiannya seperti dikompres Bu. Terus pada masa sekarang ada lagi kasus baru yang serupa demam, tapi ada penambahan dalam demam itu dia badannya panas Bu, dan batuk-batuk. Jadi dari yang dulu-dulu kita cocokkan demam yang dulu sama yang demam yang sekarang dan memecahkan metode baru Bu. Oke, Jikrilah, gitu berarti ya. Oke, Ya terus Bu. selanjutnya Rena, coba Rena. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah tadi kan kita udah banyak bahas, bukan? Yang pertama kayak yang disampaikan kawan-kawan, yang kita awalnya belajar tentang sistem pakar, mulai dari case based sampai role based reasoning, bukan? Ya. Jadi seperti yang dikatakan teman-teman sekalian, kalau case based itu kan untuk memecahkan suatu masalah yang lama dan kita mencari solusi yang baru gitu, bukan? Yang mana tadi kita udah analisis satu-satu setiap kelompok gitu, bukan? Ada yang demam, ada yang diabetes tadi, ada yang THT, dan kami tadi tentang ayam kan, bukan? Tentang diagnosa ayam, yang mana gejala-gejala ayam yang misalnya kayak penyakit ayam kayak kami tadi, bukan? Penyakit ayam yang banyak gitu, bukan? Kita yang lama-lama itu kan udah dikumpulkan gitu, bukan? Nah, sehingga setelah ada penyakit baru dari ayam itu, kita bisa mengambil apa namanya itu, bisa mencari dia tuh kena penyakit apa gitu, bukan? Bisa memecahkan suatu masalah tadi ataupun untuk memecahkan dia itu ayam itu kena diagnosa penyakit apa gitu, bukan? Itu dari case based tadi. Terus yang kedua kita tuh belajar tadi rule based reasoning tadi, bukan? Yang mana di sini itu udah memiliki aturan, Bu. Seperti yang dikatakan Kak Eka tadi kita udah belajar forward chaining, terus backward chaining ya Bu ya. Yang mana forward chaining tadi dia kan fakta-faktanya dulu yang terkuak gitu bukan. Maksudnya kita kumpulkan fakta-faktanya sehingga kita mendapat kesimpulannya ataupun tujuannya. Misalnya kita kayak penyakit diagnosa ayam tadi bukan, kita udah tahu penyakitnya penyakit apa dan dia itu termasuk ke dalam kelompok penyakit apa gitu bukan. Itu kalau forward chaining. Kalau back chaining tadi itu kayak yang kita baru belajar tadi yang tentang kata tadi bukan, yang mana dia tuh udah tahu tujuannya apa. Misalnya dia tuh kalau Kak Eka tadi dia bilang kayak penyakit lambung gitu bukan, kayak Ibu pun tadi kayak itu. Misalnya kayak penyakit demam lah Bu istilahnya. Kita tuh udah tahu dia tuh penyakit demam, sehingga kalau kita lihat gejala-gejalanya itu apa, kita tuh baru maksudnya gini Bu, kita udah tahu faktanya dulu, baru kita kuak anunya Bu. Kita udah tahu dulu dia tuh sakit apa, didiagnosa apa, baru kita cari fakta-faktanya yang meyakinkan dia bahwa dia tuh kena penyakit kayak gitu. Tuh. Ya, oke. Terima kasih Rena. Sama-sama Bu. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau Ibu tanya nih? Berarti Kaisar. Nah, ayo Kaisar sampaikan apa yang udah Kaisar dengar nih. Ya Bu. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan juga, case-based reasoning adalah pemecahan masalah
pemecahan masalah menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya Ya, untuk memecahkan masalah yang serupa yang muncul di masa depan. ya, Jadi dalam case-based reasoning, data kasus yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya disimpan dalam kasus untuk digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Dalam penggunaan case-based reasoning memiliki beberapa keuntungan, ya, yaitu untuk kemampuan menangani masalah yang kompleks, seperti contohnya penanganan kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi. Terus kemudahan dalam penggunaan dan kemampuan untuk belajar dari kasus-kasus sebelumnya terhadap kasus yang akan datang. ya. Oke, Kak Kaisar, makasih Kaisar. Berarti itu ya. Jadi kira-kira nanti setelah udah mengerti semua, pas menerapkan udah tahu ya, oh ini kasus ini mau pakai ini nih, oh penerapannya pakai ini gitu ya. Tinggal algoritmanya aja yang kita kuatkan ya. Jadi pas nanti pada pemecahan masalahnya itu kita hitung, penghitungannya itu yang perlu memang harus kita mantapkan kali. Nah kemudian nanti kalau ada ke skripsi atau ke laporan magang nanti atau apa-apa, langsung pakai aja langsung itu. Jadi kita tinggal menerapkan di coding aja. Tapi pakainya algoritma yang tadi gitu. Jadi ini kan penalaran, iya kan? Penalaran. Nah, penalaran berarti ini loh nalar kita seperti ini. Nah, ini seperti ini terus ini kan gitu. Nah, itu yang kita terapkan ke sistem nantinya gitu. Gimana supaya kita nggak perlu lagi ke dokter misalnya, karena kita udah buat sistem pakarnya kan. Kita cukup di sistem tadi aja yang udah kita susun rule-rule-nya atau berdasarkan case base tadi misalnya gitu. Ya, sudah kita atur lah nalarnya supaya berarti bisa gitu. Berarti dengan kita datang ke dokter sama dengan kita pakai sistem yang udah kita susun tadi. Nah, gitu ya. Tapi di sistem ini harus kita pastikan informasinya itu, pengetahuannya itu cocok dan betul adanya gitu. Bisa dilihat dari buku atau dari ahlinya langsung, misalnya si dokter atau misalnya si teknisi, misalnya dia ada reparasi laptop misalnya, berarti harus ditanya ke yang ahlinya. Nggak boleh kita karang-karang gitu. Oh misalnya gejala ini penyakitnya ini, gejala-gejala ini penyakitnya itu. Nah itu kan bisa membuat seseorang itu jadi nanti salah minum obat, iya kan? Nah, misalnya kita bilang dia demam, ternyata dia nggak demam gitu. Ternyata dia masih demamnya itu, ternyata kita bilang, oh ini nih obatnya kita kasih dia demam berat misalnya. Ternyata dia hanya demam ringan. Nah, nggak seharusnya penanganannya itu sama, ya kan? Nah, itulah sebenarnya kalau memang sistem pakar itu harus betul-betul informasi atau pengetahuan yang didapat itu betul-betul dari si ahli. Makanya si pakar dibilang gitu. Kalau dia buat sistem pakar, tapi dia informasinya itu dia nggak ambil dari si pakar, berarti itu nggak terbukti betul, berarti itu sistem pakarnya nggak benar. Nah, gitu ya. Nanti kalau di skripsi atau di proposal judul nanti itu akan dibahas siapa yang bilang gitu. Ini informasinya dari siapa? Oh dari dokter ini Bu, ini. Oke, berarti itu bisa dipegang kan pengetahuannya gitu. Terus nanti misal dibilang, oh ini saya aja Bu cari-cari dari internet gitu misalnya. Oke, cari dari internet, tapi harus ada siapa gitu. Kan ada nanti dia ada buat buku gitu, kita ambil dari buku ini. Oh misalnya nanti dia pendeteksi penyakit pada tanaman stroberi misalnya gitu, dia buat. Nah, kita cari buku pertanian yang memang tentang strawberry gitu. Kadang ahlinya nggak ada di sini. Jadi cari buku gitu. Boleh. Ini MESA Pak MSA. Gitu ya. Sejauh ini ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Udah paham semua? Insya Allah Bu. Insya Allah udah paham semua ya. Oke. Jadi nanti Ibu minta, tadi kan ada kelompok tuh.
Iya, Bu. kelompok tadi. Nah, tadi kan udah Iya, dibahas Bu. juga, udah tahu yang kurangnya di mana gitu. Tadi kan nggak tertulis ya, cuma dibacakan tadi aja. Nah, jadi silahkan dibuatkan di Word aja boleh atau PPT boleh, silahkan disusun. Kelompoknya yang tadi aja tetap. Kalau memang nggak ada, silahkan dibuat kelompok baru. Nah, kemudian disampaikan langsung hitungannya ya. Langsung hitungannya berarti dia masuk ke mana? Nah, yang case aja. Yang case base aja. Ini yang case base aja, yang per kelompok yang case base tadi. Berarti tadi udah ada gejalanya 1, 2, 3, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Terus ada kasus baru. Nah, kasus baru itu masuk ke mana? Silahkan dihitung. Ya, silahkan dihitung nilai yang paling tinggi berarti masuk ke situ dia. Berarti dia kasusnya masuk ke yang nilai paling tinggi itu gitu. Jadi silahkan dicari, dikerjakan per kelompok seperti yang tadi ya. Nanti Ibu buka link untuk pengunggahan tugasnya di Adlink ya. Silahkan diunggah di sana. Kapan ya. kumpul, Bu? Bu, Minggu depan. Yang belum ada kelompok bagaimana, Bu? Tadi. Hari Selasa kita jadwalnya kan. Nanti saya buat link di hari Selasa nanti. Ya. Hari Selasa sampai Mayu. Yang belum ada kelompok, Bu. Silahkan dibentuk terus kelompoknya 3 orang ya tadi ya 3 orang. Ya silahkan masuk tadi ke yang kelompoknya belum ada tadi. Nah, jadi gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, berarti per kelompok, wih. Iya, berarti yang tadi. Apa? Matiin dulu moodnya, suaranya, ya mikrofonnya, ya. Apa? Bu, berarti itu nanti pembuatannya bisa PPT gitu, Bu ya? Boleh PPT, boleh Word, boleh gimana enaknya aja. Atau mau di Excel sekalian boleh, karena nanti kan ada penghitungannya. Mau langsung di Excel juga nggak apa-apa. Di ini aja mudahnya aja di mana. Iya, Bu. Berarti itu sampai perhitungan aja, Bu, kan? Ya, sampai perhitungan terus diketahui dia masuk ke mana. Nah, berarti si kasus baru ini dia masuk ke berarti dia mirip sama kasus yang mana gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, nyalakan kameranya semua, kita foto bersama dulu ya. Foto. Oke, ini Satria, Rizka, mana? Ya, kita foto dulu ya. Bentar. Oke, kita mulai ya. Bentar. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke. Oke, gitu ya. Jadi Kaisar senyum mah Kaisar. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita sambung nanti pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Nanti untuk pertemuannya kita cek di grup nanti kapan ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Kaisar, senyummu Kaisar. Coba nampakkan senyummu Kaisar. Sih.